Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, mungkin Paul udah melihat berita kalau ternyata kereta api Korea, lebih tepatnya KTX. KTX ini bisa dibilang singkatan dari Korean Train Express alias kereta ekspres atau kereta cepat yang ada di Korea. Ini merupakan salah satu BUMN dan merupakan salah satu transportasi yang sering digunakan untuk pergi ke luar kota, apalagi dari Seoul ke Busan gitu tuh. Jadi kayak Seoul Busan jarak 500 km, kalau naik KTX ini 2,5 jaman. Jadi ini sangat umum digunakan. Dan sekarang yang lagi ramai dibicarakan adalah ada salah satu karyawan perempuan dari KTX yang membuka data pribadi RM dan juga melihat dia itu kalau booking kemana, duduknya di mana, dan ini disebarkan ke teman-temannya agar temannya itu bisa paling nggak booking dekat dengan RM atau bisa melihat RM secara langsung. Kejadian ini ternyata berawal mula di tahun 2021, lebih tepatnya di bulan Januari saat RM memesan kereta dari Seoul ke Dongdaegu, yaitu Daegu Timur. Nah, di Daegu itu ada beberapa stasiun. Dongdaegu alias Daegu Timur ini merupakan stasiun terbesar di kota Daegu. Jadi mungkin 2021 RM ada urusan ke situ atau gimana. Karyawan ini ternyata membuka ataupun mengecek bookingan RM pada hari itu. Nggak cuman tempat duduknya yang terlihat, tapi nomor HP, alamat, dan juga data pribadi yang dimasukkan saat melakukan pendaftaran itu juga bisa dicek. Karyawan yang mengecek informasinya RM ini merupakan seseorang yang bekerja di departemen yang memang bisa ngecek informasi pribadi, tapi ini seharusnya boleh dibuka hanya pada waktu dibutuhkan. Jadi contoh misalnya ada kecelakaan kereta gitu ya, terus kita harus mencari keluarganya ataupun membutuhkan data pribadi, tentu seseorang harus ngecek ya. Jadi fungsinya sebenarnya kayak gitu, tapi disalahgunakan. Dan ternyata setelah dicek kembali, orang ini mulai membuka data pribadinya RM mulai tahun 2019. Jadi udah selama 3 tahun sebanyak 18 kali. Kok bisa orang ini tertangkap gimana? Ternyata ada satu orang dalam yang memberikan info bahwa kayaknya ada satu karyawan yang suka membuka informasinya artis. Nah, dengan ini akhirnya tim pemeriksa ataupun tim internal dari KTX itu melakukan pemeriksaan dan berhasil menangkap orang ini. Saat ini orang ini dihukum untuk tidak bisa bekerja sementara tapi bukan dipecat. Jadi cuman kayak yaudah kamu nggak bisa kerja untuk beberapa bulan ke depan kayak gitu. Mungkin karena KTX ini BUMN jadi mereka ini sedikit nggak mudah untuk memecat seseorang. Tapi di satu sisi kan BUMN seharusnya tanggung jawabnya itu lebih berat lagi ya. Tetapi nggak tahu kenapa hukumannya cuman sejauh ini. Di luar itu ternyata karyawan ini juga pernah ngecek informasi pribadi dari salah satu karyawan lain yang bekerja di KTX juga. Jadi kayak orang ini mungkin udah kayak biasa gitu loh ngecek infonya orang-orang karena dia punya wewenang itu. Di sini mungkin ada yang bertanya, loh mas, tapi kalau misalnya nih emang RM naik kereta kan nggak perlu ngecek kayak gitu. Kan ada beli tiket gitu itu kan bisa RM itu memang diketahui kalau dia beli tiket. Sistem pembelian tiket kereta api di Korea ini agak berbeda. Sebenarnya udah bukan kereta api ya, kereta listrik ya lebih tepatnya ya sekarang ya. Sistem pembelian tiket kereta di Korea ini agak berbeda. Jadi anak-anak yang muda, jadi orang-orang yang tua itu memang bisa ke loket, terus beli tiket, terus ngecek duduknya di mana, bisa. Tapi mayoritas anak-anak zaman sekarang usia 30-40 bahkan mamaku juga, kita itu waktu membeli tiket itu menggunakan aplikasi di HP. Nah, kita milih dari mana ke mana, jam berapa orang, milih tempat duduk, bayar, selesai. Dan bahkan waktu kita naik kereta pun itu nggak ada yang ngecek. Dan kita duduk pun itu nggak ada yang ngecek. Pemeriksaan itu baru dilakukan ketika kereta udah berangkat. Bakal ada satu karyawan yang jalan dari cerobong pertama hingga terakhir. Terus dia ngeceknya cuman gini, nggak dilihat mukanya. Cuman kayak, oke, kursi 1A ada yang pesan, ada orang nggak? Ada. Oke, 2A seharusnya nggak ada orang, kok ada orang? Ditanyain tiketnya. Jadi seharusnya karyawan KTX itu nggak bisa tahu siapa yang duduk di situ, orangnya kayak apa. Cuman bisa tahu kalau kursi ini ada yang bayar dan duduk. Dan kadang kalau misalnya kita salah naik kereta karena nggak ada yang ngecek gitu ya. Ya memang kita bisa tanya, tapi kayak salah naik kereta, terus orangnya datang, loh kamu kok duduk di sini harusnya kosong. Kita tunjukkan tiket, oh seharusnya kereta yang sana tadi ya. Nah kalau kayak gitu bakal dibantu juga, oh mungkin bisa turun di stasiun berikutnya, oper ke kereta yang mana. Nah kalau gitu mungkin biaya tambahannya kayak gini atau biayanya nggak ada tambahan karena kita tahu ini nggak sengaja kayak gitu. Biasanya memang waktu kita naik kereta itu kita nggak perlu ngomong sama siapapun. Bener-bener kayak beli tiketnya pesawat tapi nggak ada yang ngecek tiket sama sekali, langsung duduk dan berangkat kayak gitu. Sehingga jadi kalau dilihat dari sudut pandangnya RM pasti ini sangat sedikit mengganggu karena kereta yang seharusnya sangat privasi dan juga ini merupakan BUMN yang seharusnya bisa dipercaya ternyata jadi kayak gini. Kedepannya RM juga pasti agak mikir 2 kali ya, wah daripada naik ini mending naik yang lain gitu. Tapi susah juga kalau misalnya mau naik
kendaraan lain ke luar kota, naik mobil lebih lama. Naik pesawat bisa tapi harus ke bandara dulu, dari bandara ngecek-ngecek lagi, terus duduk di pesawat, terus sampai sana harus ngambil barang lagi. Agak ribet. Jadi sebenarnya kereta itu yang paling nyaman, tapi dengan adanya ini pasti kedepannya RM juga pasti kayak jadi mikir berkali-kali gitu loh kalau naik kereta. Karena buktinya ini bisa terjadi dan bahkan hukumannya pun cuman diberhentikan sementara ya toh. Ini sendiri sebenarnya ketahuan karena orang yang buka infonya RM ini, dia itu bilang ke rekan-rekan kerjanya kayak, aku sempat bantuin temanku loh biar dia itu bisa duduk deketnya RM, biar bisa lihat langsung. Dan dia yang melaporkan ke perusahaan sehingga diperiksa kayak gini. Yap, jadi untungnya KTX, lebih tepatnya Korail, nama perusahaannya itu Korail, terus KTX itu jenis keretanya. Jadi untungnya Korail sendiri mengaku akan kejadian ini dan mereka menangkap sebelum ada laporan dari luar. Itu untungnya kayak gitu. Dan di komen-komen cukup banyak orang bilang kayak, wah informasi pribadi zaman sekarang kan sangat-sangat sensitif. Ini bukan di hacking tapi disalahgunakan sama orang lokal sendiri. Jujur ini sangat tidak nyaman dan kalau misalnya Hype mau mempermasalahkan ini ya, misalnya nuntut gitu, mungkin ini bisa jadi masalah. Tapi yap, jadi kayak gitu. Mungkin dengan ini artis-artis terkenal di Korea kedepannya bakal mikir 2 kali sebelum naik KTX, mau member-member BTS lain ataupun siapapun. Padahal KTX ini benar-benar merupakan alat transportasi ternyaman dengan harga yang lumayan terjangkau di Korea untuk pergi dari kota A ke B dalam waktu yang sangat cepat dan sangat mudah. Tapi sangat disayangkan sekali ya. Jadi kayak gitu. Yang lebih serem adalah orangnya itu seperti yang udah aku sampaikan tadi, dia itu pernah ngelihat nomor HP dan juga alamat yang terdaftar saat RM melakukan pendaftaran pertama kali di aplikasi Korail ini. Yap, jadi video kali ini sampai di sini. Jadi kalau Saseng fans, dia itu benar-benar niat ya, benar-benar bisa kayak gini. Ya kalau misalnya lebih niat, gampang sih sebenarnya. Satu kerja di Korail, satu kerja di kayak telekomunikasi, misalnya kayak provider HP. Terus yang satu lagi kerja di agensi perumahan, kan bisa ngecek informasi pribadinya seseorang, lalu di-share, oh rumahnya di sini, nomor HP ke sini, oh kita lihat GPS-nya ke sini. Ya tuh, jadi ini sebenarnya yang masalah itu lebih dari sistem, tapi etika dari seorang Saseng fans yang benar-benar kelewatan batas. Dan pastinya RM sendiri sangat tidak nyaman, tapi fans-fans yang mendukung RM juga pasti merasa kayak, kok ono sih fans kayak gitu? Ya, kayak gitu. Oke, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.